Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami Nur Haryanti dan Agus Haryanto akan mencoba memaparkan materi tentang pengorganisasian kurikulum. Kami akan mencoba memaparkan secara bergantian. Baik, untuk menyingkat waktu, yang pertama silakan Ibu Nur Haryanti untuk membacakan latar belakangnya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Latar belakang. Tujuan dari pembangunan bangsa Indonesia salah satunya ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan luhur tersebut maka dibentuklah perundang-undangan yang mengatur dan bertujuan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang dirancang untuk menyukseskan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yaitu kurikulum. Menurut Mulyasa, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Kebutuhan peserta didik dan masyarakat akan terus berkembang mengikuti perkembangan dunia. Masyarakat Indonesia dituntut menyamakan dirinya dengan penduduk negara lain sehingga kebutuhan terhadap pendidikan di Indonesia akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan global. Sehingga tak heran kalau perubahan kurikulum di Indonesia terus-menerus terjadi. Komponen yang sangat menentukan kesuksesan dalam penerapan kurikulum adalah organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Ruang lingkup. Untuk melakukan organisasi kurikulum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ruang lingkup atau sekup, urutan paham atau sekuensi, kontinuitas dan keseimbangan, serta keterpaduan atau integrasi. Ruang lingkup atau sekup merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari suatu mata pelajaran atau dari suatu pokok bahasan tertentu. Urutan bahan sekuensi meliputi penyusunan bahan pelajaran harus urut dan sistematis. Kontinuitas merupakan keberlanjutan materi pelajaran. Artinya, materi pelajaran tidak boleh terjadi loncatan sehingga mengakibatkan materi terputus sehingga sulit dicerna oleh siswa. Keseimbangan. Yang dimaksud adalah keseimbangan organisasi kurikulum, baik terkait dengan keseimbangan bahan kurikulum atau keseimbangan proses belajar. Keterpaduan atau integrasi. Yang dimaksud adalah keterpaduan komponen kurikulum, utamanya mata pelajaran. Baik, sekarang kita masuk ke struktur kurikulum. Pengertian struktur kurikulum menurut A. Hamid Syarif adalah suatu kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Dari pengertian di atas, sudah jelas sekali bahwa muatan struktur kurikulum tersebut adalah mata pelajaran. Bentuk penyusunan mata pelajaran itulah yang disebut struktur kurikulum. Struktur kurikulum ada dua, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Struktur horizontal adalah struktur yang berkaitan dengan penyusunan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Adapun bentuk-bentuk struktur horizontal dalam organisasi kurikulum meliputi separated subject kurikulum, correlated
subject kurikulum, dan integrated subject kurikulum. Separasi subjek kurikulum merupakan organisasi kurikulum dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan secara terpisah antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran di sini bukan hanya mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan lain-lain. Akan tetapi, itu adalah hasil pengalaman umat manusia sepanjang masa atau kebudayaan dan pengetahuan yang dikumpulkan oleh umat manusia sejak dulu kala. Dari pengalaman tersebut kemudian disusun secara logis dan sistematis yang pada akhirnya disajikan kepada peserta didik sesuai usia. Misalnya, untuk pelajaran berhitung 1 sampai 20 diberikan kepada anak berusia 4 sampai 5 tahun. Dari kurikulum yang hanya berdasarkan per mata pelajaran ini sudah sangat jelas bahwa kurikulum bentuk ini hanya ditujukan pada pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan pribadi anak sebagai keseluruhan. Adapun kelebihan separated subject kurikulum antara lain adalah yang pertama atau A, bahan pelajaran disusun secara logis, sistematis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang B, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Kelebihan yang ketiga yaitu kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Yang keempat atau D, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Kekurangan separated subjek kurikulum. 1. Kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. 2. Kurikulum ini tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. 3. Kurikulum ini menyampaikan pengalaman umat manusia yang lampau dalam bentuk logis dan sistematis. Sesuatu yang logis tidak selalu psikologis ditinjau dari segi minat dan perkembangan anak. 4. Tujuan kurikulum ini terlampau terbatas. 5. Kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir. 6. Kurikulum ini cenderung menjadi statis dan ketinggalan zaman. Korelasi deskriptif adalah korelasi yang menitik beratkan pada penggunaan generalisasi yang berlaku 2 atau lebih dari mata pelajaran. Misal, mata pelajaran psikologi dikorelasikan dengan ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan pendekatan generalisasi psikologi sehingga muncul ilmu psikologi sosial, psikologi agama, psikologi pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan korelasi normatif adalah korelasi yang menekankan moral sosial antara 2 atau lebih dari mata pelajaran. Misal, sejarah dikorelasikan dengan prinsip moral dan etika masyarakat. Kelebihan korelasi kurikulum yang pertama menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa di mana dalam pelajaran yang disajikan disoroti dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. Yang kedua, dapat menambah minat siswa terhadap adanya hubungan antara berbagai bidang studi. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih mendalam dengan penguraian dan penjelasan dari berbagai disiplin. Kelebihan korelatif kurikulum yang keempat adalah lebih mengutamakan pada pemahaman dari prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Kekurangan korelasi kurikulum. Bahan yang disajikan tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan siswa. Demikian juga masalah-masalah yang dikemukakan tidak berkenaan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Pengetahuan yang diberikan tidak mendalam.
urutan penyusunan dan penyajian bahan tidak secara logis dan sistematis. Kebanyakan di antara para guru kurang menguasai antar disiplin ilmu sehingga dapat mengaburkan pemahaman siswa. Organisasi kurikulum yang ketiga adalah integrated curriculum. Artinya, arti sederhananya adalah integrasi kurikulum atau kurikulum terpadu. Jenis organisasi kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk keseluruhan. Semua mata pelajaran harus menyajikan mata pelajaran yang padu, sehingga diharapkan bisa membawa siswa pada pengetahuan yang bulat terkait masalah tertentu. Misalnya, pelajaran agama Islam kelas 12 jurusan IPA memasuki bahasan tentang Isra Mi'raj, maka peristiwa itu bisa diterangkan dalam pelajaran fisika tentang kecepatan. Kecepatan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu sangat tinggi, sehingga seakan-akan tidak masuk akal. Dalam ilmu fisika terdapat yang namanya kecepatan yang tak terhingga. Kecepatan yang tak terhingga hanya bisa terjadi kalau bendanya itu tidak mempunyai massa jenis. Massa jenis ini bisa diterangkan dalam pelajaran kimia, atau masalah itu bisa diterangkan dalam mata pelajaran lainnya. Kelebihan integrasi kurikulum. 1. Mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. 4. Dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. 5. Dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Kekurangan integrated kurikulum adalah yang pertama atau A, kurikulum dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam pengembangan kurikulum seperti ini. Yang B, bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. Yang C, bahan pelajaran bersifat sederhana. Sedangkan yang keempat atau yang D, memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Struktur vertikal. Struktur vertikal kurikulum berkaitan dengan masalah sistem pelaksanaan kurikulum di sekolah. Termasuk di dalamnya adalah sistem pengalokasian waktu. Struktur vertikal kurikulum meliputi 1. Sistem kelas, sistem tanpa kelas, 3. Kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas, 4. Sistem unit waktu, dan yang kelima pengalokasian waktu. Struktur vertikal kurikulum yang pertama adalah sistem kelas, yakni sistem pelaksanaan kurikulum dilaksanakan melalui kelas-kelas atau tingkat-tingkat tertentu. Misalnya, kelas 1 sampai kelas 6 SD atau MI, kelas 7 sampai kelas 9 untuk SMP atau MTS, dan kelas 10 sampai 12 untuk tingkat SMA atau MA. Sistem ini membawa pada konsekuensi harus dilakukan kenaikan kelas secara terus-menerus setiap tahunnya. Bagi siswa yang belum mencapai kemampuan yang diharapkan oleh masing-masing pelajaran, maka siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Sistem tanpa kelas merupakan sistem yang tidak mengenal yang namanya kelas. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri program studi atau yang akan dikerjakan. Kalau sudah merasa mampu menguasai pelajaran yang telah diambil, siswa tersebut dipersilahkan untuk mengambil pelajaran lain tanpa harus menunggu teman-temannya yang masih belum bisa menguasai mata pelajaran.
Struktur vertikal kurikulum yang selanjutnya adalah kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas. Ini merupakan bentuk perpaduan dari dua sistem di atas. Misalnya, ada 20 siswa SD kelas 3, kemudian ada beberapa siswa yang sudah bisa menguasai mata pelajaran di kelas itu, maka siswa tersebut diperbolehkan untuk mengambil mata pelajaran kelas lain, misalnya kelas 4. Tetapi siswa tersebut statusnya tetap kelas 3. Sistem pendidikan seperti ini dapat disebut sebagai sistem pengajaran modul. Dalam sistem modul, di samping disediakan bahan pelajaran yang sama untuk seluruh kelas, juga disediakan kebebasan kepada siswa yang mampu untuk mengambil bahan atau materi pelajaran berikutnya atau program pengayaan. Dengan sistem modul, anak yang memang mampu mempunyai kemungkinan untuk dapat lebih dahulu menamatkan sekolah dibandingkan teman-temannya. Sistem unit waktu merupakan sistem kurikulum yang terbagi dalam beberapa waktu. Misalnya, SD atau MI mempunyai 6 tingkatan kelas ditargetkan dalam waktu 6 tahun. Setiap kelasnya membutuhkan waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun itu masih terbagi dalam program semester. Artinya, dalam waktu 1 tahun dibagi dalam 2 semester. Sehingga setiap semester membutuhkan waktu 6 bulan. Struktur vertikal kurikulum selanjutnya adalah pengalokasian waktu. Pengalokasian waktu ini menyangkut pembagian waktu kepada masing-masing mata pelajaran. Pengalokasian waktu harus memperhatikan bobot dan tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran. Kalau tingkat kesulitannya tinggi, maka alokasi waktu yang diberikan kepada mata pelajaran tersebut harus lebih. Selain itu, ada juga yang harus diperhatikan adalah peranan mata pelajaran dalam menyiapkan lulusan. Kalau terdapat pelajaran yang perannya sedikit dalam menyiapkan siswa ketika lulus, maka alokasi waktu untuk mata pelajaran tersebut harus diminimalkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Masih banyak kekurangan, mohon bimbingannya dari Bapak dosen dan saudara seperjuangan di kelas ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.